Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sufyan Hermansyah. Oke, di pertemuan waktu yang lalu kita sempat membuat sebuah tabel ya. Yang pertama ada tabel kategori, yang kedua ada tabel produk. Oke, kita buka terlebih dahulu untuk tabelnya. Kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Di pertemuan yang lalu kita sudah membuat database ya yang namanya ini dbcrud. Kita buka. Kita sudah membuat dua tabel, ada kategori dan juga produk. Oke, di sini ada sedikit kesalahan gitu ya. Untuk tabel produk ini O-nya terlalu banyak. Kita perbaiki aja. Caranya sangat simpel sekali. Kita alter aja, alter table. Tabel apa? Tabel produk. Rename to, kita ubah ya namanya, kita betulkan produk. Nah, kemudian kita ke sini kirim atau go ya. Oke, kita sudah perbaiki. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah membuat tabelnya dan juga kita sudah mengisinya. Oke, berikutnya kita akan coba tampilkan di dalam sebuah framework CodeIgniter dan template-nya admin LTI. Oke, kita ekstrak terlebih dahulu kedua filenya. Teman-teman bisa download di deskripsi ya untuk file arsipnya. Oke, kita tunggu. Oke, kalau sudah kita kasih nama my project, atau kalau misalkan teman-teman mau pakai nama yang lain silahkan ya. Kemudian kita masuk, kita buat sebuah folder baru. Saya kasih nama aset. Oke, kita tunggu. Kalau sudah, kita balik lagi. Nah, yang ini kita cut aja. Kita masukkan ke dalam folder yang kita buat tadi, yaitu aset. Kita paste aja di sini. Kalau sudah, kita balik lagi, kita cut ya. Kita cut, kita masukkan ke sini. Karena saya menggunakan exam, jadi masuk ke exam pp htdocs ya. Silahkan disesuaikan. Kalau misalkan menggunakan WAM server, berarti masuk ke WAM server, kemudian ke www. Oke, kalau sudah kita panggil di sini localhost / my project ya, harusnya muncul. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, karena kita menggunakan CodeIgniter seperti biasa, kita mesti mengkonfigurasinya dulu ya. Kita coba konfigurasi dulu. Kita buka di dalam text editor. Saya menggunakan Sublime Text ya, silahkan kalau menggunakan yang lain disesuaikan. Kita masuk ke direktorinya, kita masuk ke sini ya, local disk C, exam htdocs. Oke, kita select aja yang ini, kita close. Ini kita perbesar, kemudian kita ke view sidebar, kita munculkan. Oke, yang pertama kita masuk ke application, kita ke config, kita masuk ke autoload. Oke, kita cari library. Nah, di sini karena kita akan menampilkan data dari MySQL, jadi kita tampilkan dulu. Kita panggil dulu database. Nah, seperti ini. Kemudian di helpernya kita panggil URL. Oke, berikutnya udah, nanti kita bakalan menggunakan model ya, tapi nanti saja. Kita masuk ke config, base URL nya kita copy aja yang ini, kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Indeksnya bakalan kita hilangkan ya, kita hilangkan aja indeksnya.
kemudian cari ke bawah, takutnya ada yang kelewat gitu ya. Oke, kayaknya nggak ada, kita close aja, jangan lupa di save ya. Kemudian kita masuk ke database, kemudian nah di database kita konfigurasi. Nah, kita panggil username-nya root ya. Ini saya menggunakan default ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan user yang lain, username dan password yang lain, silahkan disesuaikan. Database-nya dbcrud ya, berarti yang ini kan dbcrud. Oke, udah. Kalau sudah, kita close, kita rapihkan kembali. Oke, berikutnya kita masuk ke file project kita. Kita masuk ke sini, user guide. Kita copy aja direktorinya, kita paste di sini. Karena kita menghapus indeks .php-nya ya, kita mesti membuat konfigurasi lagi ya. Coba kita buka yang index.html, kemudian di sini kita ketikkan .ht access ya, seperti ini, enter aja. Kemudian kita masuk ke sini ya, masuk ke yang ini, code igniter URL, kemudian kita ke bawah, nah yang ini. Nah, kalau misalkan menggunakan index.php kan di sini ada indeksnya gitu ya. Karena kita bakalan menghilangkan, jadi kita copy aja yang ini ya, kita copy, kita balik lagi ke text editor. Nah, di dalam file projectnya di sini paling atas gitu ya, kita buat sebuah file baru. Nah, hasil copy tadi kita paste di sini, kemudian kita save, kita kasih nama .ht access seperti ini. Oke, kalau udah di save ya, dan saya close lagi, harusnya ini nggak ada error ya. Oh, ternyata ada error ya, dbcrud di database-nya. Oke, kita perbaiki di bagian database ya. Oh, ini kebanyakan ya, malah ada spasi. Nah, yang tadi malah ke pencet tab kayaknya. Oke, udah diperbaiki, nggak ada error. Kemudian coba kita panggil yang produknya ya, kita coba munculkan ke sini gitu. Ini untuk ngetes saja, saya buat sebuah kelas, kemudian saya kasih nama produk.php ya. Kita buka dulu tag PHP-nya ya. Kalian boleh hapus penutupnya karena isinya PHP semua, jadi nggak usah lah ya, nggak usah pakai tag penutup PHP. Kemudian kita buat sebuah kelas yang namanya itu produk ya, samakan dengan nama filenya. Kemudian di sini extend ya, extend apa, ci underscore controller. Kemudian kita buat sebuah metode public function, metode defaultnya itu adalah index. Oke, kemudian saya punya sebuah variabel namanya query, kemudian saya isi dengan $this ya, db get ya, seperti ini, produk, masukkan nama tabelnya, nama tabel yang ini produk ya. Karena kita memanggil semua isinya gitu ya dari tabel produk, maka di sini tambahkan result seperti ini. Oke, coba kita refresh, kita panggil
produk sini kosong ya, karena belum ada yang dimunculkan, ini baru membuat variabel aja ya, belum dikeluarkan variabelnya, belum ditampilkan. Oke, kita pardam aja, kita pardam $query, jangan lupa pakai titik koma, kita refresh. Nah, datanya udah muncul, kita udah berhasil memanggilnya. Oke, udah berhasil ya untuk menampilkannya. Coba kita munculkannya di dalam SB admin, di admin LTI ya. Oke, kita balik lagi ke sini, kemudian masuk lagi ke projectnya ya, masuk ke aset ini ya, admin LTI, kita copy lagi ininya, kemudian kita paste di sini. Oke, teman-teman buka yang page, kemudian table ini, yang silakan mau yang data atau yang sampel. Oh, bukan yang sampel, yang data ya. Nah, kita bakalan menggunakan yang ini. Oke, caranya ini kita rapikan dulu, masuk ke aset admin LTI, kita ke page table ini ya, data. Oke, kita pisahkan dulu ya, yang header, sidebar, konten sama footernya kita pisahkan. Oke, kalau misalkan teman-teman menggunakan Sublime Text, di sini ada segitiga gitu ya, kita klik aja ininya ya, yang body jangan ya, ini yang header kita klik. Oke, sampai sini, ini kita copy ya, kemudian ini kita rapihkan, masuk lagi ke application ya, application ke view, kita buat sebuah folder baru, saya kasih nama apa ya, template. Oke, kita buat sebuah file baru. Oke, saya paste dulu di sini ya, kita save, saya kasih nama header.php. Oke, ini headernya udah, kita close lagi. Nah, yang berikutnya yang sidebar, berarti sidebar yang ini. Caranya sama seperti yang tadi, kita klik lagi segitiganya. Nah, yang ini kita copy, balik lagi ke sini, ke template, new file, kita paste dulu, kita save, kasih nama sidebar.php ya, seperti ini. Kita close lagi. Nah, berikutnya tinggal kita membuat tabelnya ya, sama seperti yang tadi. Kita balik lagi ke sini, berarti yang ini kan, yang kelasnya itu content wherever, sama seperti tadi, kita klik lagi yang ininya. Nah, kita copy lagi ya, kita pisahkan aja, untuk kontennya kita pisahkan. Oke, caranya kita buat folder baru lagi, saya kasih nama apa ya, produk ya, kemudian buat lagi sebuah file, kita paste dulu, kita save, kita kasih nama produk underscore view titik php seperti ini. Oke, terakhir berarti tinggal apa, footernya kan, berarti kalau yang footernya yang ini kan. Nah, kita seperti biasa ya, di ke ataskan aja, ini kita klik. Nah, kita copy dari sini, berarti dari tag footer sampai bawah ya, paling ujung. Nah, kita pindahkannya kemana, pindahkannya ke sini, ke template ya, buat file baru, kita paste, kemudian kita save, kasih nama footer.php. Oke, kalau sudah, kita close aja ya. Nah, kita sisakan produk
dengan produk view. Oke, ini kebanyakan ya. Oke, kita hapus aja yang ini. Oke, kita hapus dari sini ya. Nih, yang isi dari tag tabelnya kita hapus aja seperti ini ya. Kita hapus. Oke, yang bawah, yang tabel bawah kita hapus aja ya. Oke, ini ke atasin, kita hapus yang ini karena kita nggak bakalan gunakan, kita hapus aja, kita sisakan yang ini. Oke, kita buat dulu, kita buat headernya, head ya, ada tr, kita kasih th, kita ada nomor, kemudian th ya, kode produk, th nama produk, th harga, th stok ya, yang terakhir th nama kategori. Oke, ini kita refresh. Oke, nggak ada masalah. Kemudian kita panggil ke sini, kita panggil dulu. Caranya adalah $dis load view ya. Kita manggil yang mana nih, karena ini ada di dalam folder template, jadi kita panggil dulu foldernya template template slash apa, header dulu ya, header. Nah, refresh, nah muncul ya. Ini belum sempurna, nanti kita perbaiki. Oke, berikutnya ini kita copy aja biar cepat ya. Kita copy, kita paste ke bawah. Berikutnya berarti sidebar. Yang terakhir kita footernya aja dulu ya. Kita panggil footer. Oke, kita refresh. Nah, lalu kita perbaiki yang CSS nya ya. Kita perbaiki dulu, kita masuk ke header, ke sini. Oke, kita perbaiki. Caranya, lalu kita hapus aja ya sampai sini ya. Teman-teman buka tag PHP, kemudian echo ya, seperti ini lebih simpelnya echo seperti ini. Kita base url ya, kita manggil yang mana, kita buka lagi ke sini ya, berarti asset slash admin LTI ya, berarti di sini asset slash, kita samakan nih, tulisannya mesti sama ya, nama dengan nama filenya admin LTI. Oke, kita refresh, ada perubahan nggak tuh? Kalau misalkan teman-teman memanggil ya kemudian nggak ada perubahan, itu berarti ada kesalahan dalam pemanggilannya. Ini kita copy aja, kita copy yang ini, jangan ya. Nah, yang ini kita paste di sini. Ini dihapus ya titik-titiknya, kita paste di sini juga, di sini kita refresh lagi. Oke, udah ya, betul. Oke, ini yang CSS nya udah, ini kita close, berarti kita tinggal yang footernya, yang ini, yang footer di bagian bawah.
Nah, di sini ya, biar cepat saya tandai aja seperti ini. Ups. Biasanya terjadi kesalahan tuh kayak gitu, salah ngeklik ya di sini. Oke, kita hapus, kita paste di sini, kita save. Oke, kita refresh. Oke, udah ya. Kemudian ini yang produk, ini nanti kita isi di sini. Oke, ini close aja, kita buat modelnya dulu ya. Kalian masuk ke model, kemudian new file, kita kasih nama produk underscore model titik php, kemudian buka tag php, kita buat sebuah kelas yang namanya itu adalah produk underscore model ya, dia extend ci underscore model. Oke, kita buat metode untuk memanggilnya. Oke, kita buat metode lagi, public function, saya kasih nama get all produk. Kalau mau pakai nama yang lain silahkan. Kemudian kita return $this db, sama seperti yang sebelumnya yang kita tes tadi ya, kita coba tadi, get produk, kemudian kita result ya, fungsinya untuk memanggil semua. Oke, kemudian kita panggil yang produk view ini, berarti di mana, di bawah sidebar kan, kita $this load view ya, diambil dari mana, dari produk kan, dari folder produk slash apa, produk view, produk underscore view ya. Coba kita refresh dulu, muncul nggak ya? Tuh, udah ada ya yang kita buat tadi header. Oke, kita perbaiki, ini kita hapus aja ya, yang ini kita hapus, balik lagi ke view, ke sini. Oke, kita perbaiki, kita akan perbaiki header yang ini. Coba kita hapus aja yang ini, produk. Nah, ini kita hapus, yang ini juga kita hapus aja ya, seperti ini. Kita refresh. Oke, yang ini juga kita hapus aja ya, kita hapus, kita refresh lagi. Oke, ini adanya di JavaScript ya, yang ini. Oke lah, biarin. Ini adanya biasanya di sini. Nah, yang ini data table ya, ini kita hapus aja karena kita nggak gunakan, ini kan tadi gini ya, karena kita nggak gunakan ini, nanti kita buat aja untuk pagination-nya, nanti kita buatkan ya, kita akan buat nanti. Ini kita hapus aja ya di footer. Oke, udah. Kalau sudah, ini kita close ya, dirapihkan. Nah, kalau saya gini biasanya ya, satu-satu ya, kalau produk ya produk dulu satu-satu ya. Di sini saya nyimpannya biasanya berurutan, ada produk, ini tampilan
Yang ini untuk query-nya, yang ini penghubung antara si tampilan view produk dengan si database produk ya. Biasakan seperti ini biar ngodingnya enak gitu ya. Kemudian kita panggil si produk model ini ke sini ya, untuk lebih simpel ya, biar biasanya kan manggilnya di constructor gitu ya. Biasanya kan gini, public function underscore construct ya, ini constructor construct ya, seperti ini. Kemudian parent $2 underscore construct. Nah biasanya kan gini, $this ya, load model. Kemudian kita panggil yang ini, produk underscore model ya. Padahal di sini di auto load ya udah disediakan, tinggal kita isi aja ke sini ya. Tuh, tinggal kita ke sini aja, ini kan model ya, kita panggilnya ke sini aja, produk underscore model. Kita save, ini kita close. Nah ini kita hapus aja ya, seperti ini. Kalian boleh hapus lagi, atau kalau nggak dihapus juga nggak apa-apa, tapi yang tadi yang bawah yang ini hapus ya. Ini lupa nggak ditambahin ini. Oke, berikutnya gimana cara memanggil ini ke sini gitu. Caranya, saya punya sebuah array ya, saya kasih nama data aja. Kemudian indeks pertamanya saya kasih nama produk. Kemudian diisi oleh apa? $this produk underscore model. Kemudian kita panggil metodenya get all produk ya, get all produk. Nah seperti ini ya, karena dia metode mesti pakai ini gitu. Kalau enggak diginiin ya error ya, seperti ini. Ini adalah array asosiatif ya. Array asosiatif itu adalah sebuah array yang indeksnya bisa kita atur sendiri gitu ya. Kemudian kita simpan ke sini, $data ya, kita masukin ke sini. Oke, kita refresh, harusnya nggak ada error ya. Oke, aman. Oke, kita masuk ke view. Nah berikutnya kita bakalan munculkan ini di sini ya, di sini di bawah. Kita buka tag PHP dulu, kita buat sebuah for each, kita buat variabel nomor dulu ya, untuk karena ada nomor kita buat nomor, saya isi dengan 1. Kemudian kita buat for each ya, seperti ini ya. Kemudian kita buka lagi di sini, kita end dulu, end for each ya. Teman-teman mau menggunakan end for each atau pakai seperti ini gitu ya, mau seperti ini sama aja sih ya, silahkan sesuaikan. Saya pakai titik 2 aja di atasnya, di bawahnya pakai end for each. Oke, kita refresh, harusnya nggak ada error. Ternyata error ya, karena ininya nggak ada isinya. Kita buat apa, produk ya, as sebagai apa, row ya. Kemudian produk ini diambil dari mana? Produk ini diambil dari sini ya. Kemudian kita buat tr lagi, kita buat
td, buka tag PHP, kemudian echo apa, kita keluarkan dulu nomornya, variabel nomor ya, biar dia nambah. Kalau misalkan datanya 5 berarti nomornya ada 5 juga ya, 1 2 3 4 5 dan seterusnya ya. Kita increment aja seperti ini ya, mau pakai titik koma atau enggak juga nggak apa-apa ya. Kita refresh, oke, 1 ya, datanya juga 1. Oke, nggak pakai titik koma juga nggak apa-apa ya, karena ini cuma 1 aja gitu, nggak jadi masalah. Oke, kita td lagi, buka tag PHP, kemudian echo ya, $r, berarti di sini kode produk. Kira-kira muncul nggak? Muncul ya. Biar cepet kita copy aja yang ini. Berarti di sini apa? Nama. Ya, ini mesti sama ya. Yang ini, yang isi ini mesti sama dengan nama-nama yang ini ya, mesti sama. Kita paste lagi di sini, berarti harga, kemudian di sini stok ya. Kita refresh dulu, muncul nggak sampai sini? Oke, muncul ya. Stok di sini berarti nama, kategori. Coba kita refresh, ternyata error. Kenapa? Nah, di sini katanya nggak ada nama kategori, nggak ada. Nah, kita pengen memunculkan nama kategori, di sininya kode kategori, berarti kita mesti join dulu di sini ya, ke atas ya, jangan ke bawah. $dis db join. Nah, seperti ini. Berarti dari mana? Dari kategori. Tambahkan ya, kita samakan kategori titik kode kategori sama dengan produk titik kode kategori. Nah, seperti ini. Yuk kita refresh. Nah, muncul ya. Ini maksudnya kita join dari produk, kita join ke kategori, kemudian antara tabel produk dengan kategori, atribut yang samanya itu apa gitu. Ternyata yang samanya itu adalah kode kategori ya. Di tabel kategori ada kode kategori dan di tabel produk juga ada kode kategori. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, untuk sampai sini kita sudah bisa menampilkan tabel produk ya. Kita sudah memunculkannya. Oke, berikutnya kita munculkan yang kategorinya ya, yang tabel kategori. Ini kita close aja ya, kita close. Kita buat apanya dulu ya, kita buat model dulu lah. Kita buat model, kemudian kita save, kita kasih nama kategori underscore model titik php. Buka lagi tag php nya, ini kita hapus aja. Kita buat sebuah kelas kategori underscore model ya, extend ci underscore model. Oke, kita buat sebuah metode public function ya, get all kategori. Seperti ini. Kita return $dis db get ya. Kemudian di sini
kita panggil tabelnya kategori, tambahkan juga di sini result ya, seperti ini. Oops. Kita ke controller, kita buat lagi di sini kategori titik PHP, buka lagi tag PHP nya, kita buat sebuah kelas namanya kategori extend ya, CI underscore controller. Kita buat metode defaultnya public function index ya, seperti ini. Oke, kita close, kita buka yang ini yang view, dirapihkan dulu. Kita buat sebuah folder baru ya, kategori. Kita buat file baru kategori underscore view titik php. Oke, biar cepat gitu ya, kita copy aja yang ini, yang udah ada, kita paste ya. Kalau kita paste di sini, ini biar cepat aja. Ini berarti data apa? Data kategori. Oke, kita masuk ke controller, kita buka lagi yang kategorinya, kita buka yang produk. Nah, kita copy aja yang ini biar cepat gitu ya. Enaknya tuh gitu, bikin satu, kita copy aja, kemudian kita ganti namanya gitu. Ini berarti apa? Kategori gitu ya. Buka, berarti di sini kategori juga, kategori. Oh iya, kita mesti panggil dulu ke sini, ke autoload ya, sini tambahin lagi di sini pakai koma ya, kategori underscore model. Oke, udah. Berarti di sini get all kategori, betul nggak? Oh, ke close ya. Kita buka lagi yang model get all kategori itu ya, seperti biasa begini ya urutannya. Oke, berarti di sini ini kita ubah dari sini, berarti di sini kategori slash kategori. Oke, kalau kita refresh, kita panggil kategori, ini jelas error tuh kan, error. Kita perbaiki di sini, berarti cuma ada dua ya, ini kita hapus, berarti kode kategori sama nama kategori. Oke, di sini berarti kategori ini kita hapus, tinggal disesuaikan kategori ya, sesuaikan kategori. Coba kita refresh. Nah, kita sudah berhasil menampilkan produk dan juga kategori. Kalau misalkan teman-teman ingin defaultnya atau yang dimunculkannya produk gitu ya, misal saya pengennya produk gitu, bukan yang ini ya, ini kan defaultnya ini ya. Teman-teman masuk ke router, nah di sini kita rubah aja ke yang welcome, itu kan yang ini, kita rubah aja, saya gunakan yang produk aja ya, atau mau yang kategori tinggal tulis aja di sini ya, seperti ini, pakai kutip ya. Awas jangan hilang kutipnya, karena nantinya error kalau kita refresh. Nah, munculnya yang produk
Kalau kita panggil kategori berarti muncul yang kategori. Oke, kita sudah berhasil menampilkan data dari MySQL ke dalam CodeIgniter menggunakan template admin LTI. Di pertemuan berikutnya kita akan coba membuat input data. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.